Assalamualaikum, selamat datang lagi di live yang kedua ya, di Azura Passion Baby and Kids. Kenapa live-nya suka jam segini? Karena ada waktu free-nya jam segini ya. Jam segini itu anak sudah berangkat, kemudian yang kecil lagi tidur sambil nungguin karyawan pada datang. Yaudah, nyempetin waktu buat live dulu sebentar. Materi live kali ini adalah mengenai sejarah singkat mengenai konveksi ya. Sejarah singkat konveksi, awal mulanya berdiri itu tahun 2012 itu oleh Bapak Alanda Rusman dan Ibu Heti, pasang suami istri ya, itu ayah dan ibu saya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya dengan Yuni. Saya dari DHN Konveksi. Ini lokasinya di Jalan Gunung Puntang ya, Cimaung, Bandung, daerah Bandung Selatan. Oke, awal berdirinya ini adalah tadi di tahun 2012 itu oleh Bapak Alan sama Ibu Heti ya, sepasang suami istri. Tahun 2012 merintis konveksi di sini, berawal dari apa ya, dari sewa dulu, sewa rumah gitu kan, rumah juga buat tempat tinggal, ngontrak dulu gitu. Tapi alhamdulillah lama kelamaan berkembang dan mulai dikenal oleh orang-orang di sekitar gitu, dan mulai banyaklah yang order. Cuman ya gitu ya, namanya juga konveksi, namanya juga usaha. Namanya juga usaha ya, ada pasang surut, kadang naik kadang turun gitu kan, dan semua konveksi juga sama ya, kadang naik dan kadang turun. Nah kemudian barulah setelah bergelut selama 10 tahun, di tahun 2023 baru saya memutuskan untuk bergabung di sini gitu, bergabung untuk mengurus konveksi. Kenapa tertarik untuk bergabung mengurus konveksi? Karena untuk konveksi sendiri itu adalah, kalau menurut saya untuk saat ini gitu ya, dan untuk beberapa tahun ke depan, merupakan suatu usaha yang asal kitanya bisa bertahan dan bisa berinovasi, itu merupakan suatu usaha yang akan tetap ada gitu, walaupun banyak teknologi yang canggih gitu, ada AI atau teknologi apa-apa itu gitu, tetapi tetap yang namanya konveksi pasti akan tetap selalu ada. Kenapa saya berani bilang begitu? Ya karena konveksi itu kan memproduksi pakaian ya, dimana pakaian merupakan kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok manusia gitu. Walaupun banyak macamnya ya, pakaian juga kan ada pakaian seragam, ada pakaian harian, ada pakaian dinas, dan masih banyak pakaian, apalagi dari gendernya juga, ada laki-laki, ada perempuan, ada pakaian balita, anak, bayi, ke dewasa, dan macam-macamnya gitu. Nah itu yang membuat saya tertarik. Ya udahlah, karena ibu dan bapak saya juga udah sepuh gitu kan, sudahlah tidak untuk mengikuti tren zaman saat ini gitu, untuk mempertahankan usaha di belakang layar aja gitu. Makanya saya memberanikan diri untuk bergabung di sini gitu. Visi misi ya, visi misi sebenarnya nggak sevisi, nggak ini perusahaan yang lain sih, cuman visi misinya masih dalam proses penggodokan gitu ya. Visi misi yang tepat itu apa sih gitu. Cuman saya sih lebih menerapkan untuk budaya yang ingin saya terapkan di konveksi ini, pengen menerapkan suatu usaha yang islami gitu. Emang kita itu usaha untuk di dunia, tapi bagaimana caranya kita bekerja sehari-hari, usaha apa yang kita lakukan di dunia itu bisa kita bawa ke akhirat gitu. Jadi yang namanya kerja itu ibadah, makanya kita juga sebisa mungkin dalam melaksanakan usaha ini, dalam menjalankan pekerjaan ini, harus membawa unsur akhirat gitu. Nah itu mungkin budayanya. Terus selain itu juga saya mempunyai, ada ini ya, masukan dari salah satu teman ya, gimana kalau misalnya membuka usaha budaya usaha itu adalah dengan tema growing. Apa itu growing? Growing itu selain
artinya tumbuh gitu ya, dengan harapan suatu usaha itu akan terus tumbuh gitu, dari masa ke masa itu akan tetap ada dan terus bertumbuh dan terus memperbaiki diri gitu. Jadi salah satu singkat dari satu apa yang ingin diterapkan itu, yang pertama adalah pelayanan yang baik gitu. Kita ingin menerapkan pelayanan yang baik terhadap konsumen gitu. Sebisa mungkin apa yang diharapkan konsumen itu bisa kita layani dalam hal batas wajar gitu ya, nggak aneh-aneh juga gitu. Itu apa yang diinginkan konsumen kita layani. Kemudian kalaupun konsumen ada keluhan ya kita hadapilah gitu kan, kita terima setiap masukan dari konsumen gitu. Terus dan kita juga ingin konsisten dalam terus memperbaiki diri. Yang namanya usaha itu pasti ya, setiap usaha itu ada kekurangannya, tapi bagaimana caranya kita bisa menutupi kekurangan itu dengan kelebihan-kelebihan yang bisa kita tonjolkan gitu. Ada yang menyapa menunggu Bu Nengti kayaknya pagi-pagi masih di rumah. Aku nemuin karyawan ya Bu Nengti ya, jadi menyapa dulu lah gitu kan, sambil mengikuti tren live TikTok, diikutan lah gitu. Masuk karyawan jam 8, ini masih jam 7.42, masih ada waktu lah ya, sambil hello gitu kan, sambil menyapa. Nah itu tadi kembali lagi tadi ke budaya yang ingin diterapkan tadi, ingin melayani konsumen ya, tentunya memberikan hal yang terbaik untuk konsumen gitu. Apa yang konsumen minta ya kita coba berikan dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas produk, kemudian juga dari sisi ketepatan waktu ya. Walaupun selama ini ya gitulah, masih banyak kendala ini dan itu, jadi waktu itu masih banyak yang molor, cuman dalam rangka untuk memperbaiki terus gitu. Nah itu, dan kemudian juga konsistensi ya, ingin kalau usaha ini akan tetap terus ada gitu. Kenapa harus terus ada? Karena tidak dipungkiri ya, namanya satu usaha itu menjadi salah satu sumber ladang usaha gitu, syariatnya gitu. Walaupun hakikatnya itu rezeki itu dari Allah gitu, tapi kan syariatnya itu adalah sebagai ladang ladang untuk bawa rezeki gitu buat orang-orang yang ada di sini gitu. Itu mungkin budaya yang ingin diterapkan di perusahaan ini gitu. Walaupun sekarang perusahaannya ya masih kecil, tapi berharaplah suatu saat nanti perusahaan ini bisa lebih besar lagi. Amin. Apalagi ya, tadi sudah ya. Nah mulai berdatangan orang-orang yang sebenarnya masuk formalnya jam 8, cuman kadang ada yang udah jam 7 udah datang, jam setengah 8 udah datang, karena sistem kerja di sini kan sistem borongan ya. Jadi semakin pagi itu insya Allah akan semakin produktif. Terima kasih udah diaminin Bu Nengti. Ya mudah-mudahan ya kerjasama dengan berbagai pihak bisa membawakan hasil yang maksimal dan memuaskan gitu. Itu sih. Terus apalagi ya tadi, visi misi budaya ya, harapannya ingin lebih besar lagi gitu kan. Itu aja sih mungkin. Ininya masih jam 7.44, masih menunggu karyawan yang datang. Biasa kalau pagi-pagi tuh kita harus say good morning dulu ya, karena untuk meningkatkan semangat para karyawan gitu. Karyawan tuh harus semangatin. Yang pertama harus semangat itu adalah atasannya gitu, ownernya. Karena kalau ownernya nggak semangat, nanti karyawannya juga ikutan nggak semangat gitu. Ownernya harus ceria ya, orangnya harus ceria gitu. Karena kalau lihat ownernya manyun, udah karyawan juga ada pasti lagi apa sih gitu, mending manyun wae gitu kan, jadi nggak happy gitu. Sementara kan orang itu harus happy. Kalau misalnya ingin produktif itu, orang itu harus happy gitu. Ada dua pilihan sih, yang pertama happy, yang kedua di bawah tekanan gitu kan. Kalau di bawah tekanan oke lah, dia bisa produktif gitu. Cuman saya takut zolim ya, menekan orang gitu kan, gitu ya, takut itu gitu. Yang kedua happy gitu. Kalau misalnya orang happy, mau dibawa kemana aja
ya hayu gitu, pasti nerima. Kita mau bawa mereka ke A, ke B, ke C juga insya Allah gitu. Itu sih yang saya lebih memilih untuk membuat mereka happy, tapi dengan sedikit tekanan juga ya. Ya kalau nggak ditekan juga dong, nanti nggak ngejar target gitu. Apalagi masih bingung sih kalau di live ini harus ngomongin apa gitu. Rian aja dulu ya, banyak buat ningkatin ini aja TikTok. Oh ya, kan nama konveksinya DHN Konveksi, tapi nama itunya ya, nama nama akunnya itu Azura. Kenapa? Karena deng 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 karena bentar ini, oh ya, karena sebenarnya tadi ya, karena yang pertama Azura itu nama anak ya. Ini tuh sebenarnya background dari logo Azura ini itu sudah dibuatkan dari sekitar, sekarang usia Azura itu 7 tahun. Pas hari ini lagi ulang tahun dia tuh. Cuman pas logo Azura ini dibuat itu ya sekitar pas dia baru usia 2-3 bulan gitu. Pas dia baru usia 2-3 bulan ada niatan pengen bikin brand gitu. Udah namanya Azura aja gitu. Waktu itu belum banyak, 3 bulan gitu. Pas dia baru usia 2-3 bulan ada niatan pengen bikin brand gitu. Udah namanya Azura aja gitu. Waktu itu belum banyak, teman mah iseng bikinin toko gitu, bikin gambar toko kasih pelang Azura gitu. Pas posting itu di status WA, dulu udah ada status WA, pada nanya tokonya di mana. Jadi mah baru gambar desain aja. Mudah-mudahan lah kedepannya si toko itu bener-bener real ada gitu kan. Kalau dulu mah baru desain aja gitu. Nah ini makanya ini tuh si Azura ini tuh sudah, brand ini sebenarnya sudah ada dari 7 tahun yang lalu gitu kan, sudah dibuat di 7 tahun lalu, cuman logonya aja yang baru dibuat gitu kan. Aktivasi bajunya apa, ini itunya apa belum, dan sampai saat ini belum gitu kan, belum ada gitu kan. Tapi ya udah dipakai dulu gitu kan, nggak apa-apa, biar jadi doa gitu kedepannya punya brand ini gitu. Itu sih daripada nyari-nyari brand-brand gitu kan, nyari brand lagi, ya nyari bikin logo lagi, ya udah bikin logo yang ada aja gitu. Itu sih yang ininya niatan ke depan itu. Kenapa live TikTok hari ini ya mengikuti zaman ya tentunya gitu kan. Sekarang mah zamannya online gitu kan, pengen jualan online kita tuh di sini gitu kan. Makanya salah satu hasil searching itu, sebelum kita live jualan itu kita harus aktif dulu TikTok. Sebenarnya mah aktif TikTok itu minimal 2 jam satu harinya, minimal 2 jam dalam satu minggu, itu minimal 4 sampai 5 kali live. Nah itu dasarnya kenapa saya hari ini live itu, karena ingin ngejar bisa live buat jualan gitu. Cuman karena baru sempatnya hari ini, dan kayaknya pas dilihat schedule juga kayaknya baru bisanya kayaknya pagi-pagi deh, dan itu juga gak akan lama-lama gitu. Ya udahlah, lebih baik dicoba dulu daripada enggak gitu, daripada cuma wacana nggak dicoba. Ya udah coba dulu walaupun nggak tahu mau ngomong apa gitu. Nah nanti baru katanya itu setelah dianalisis dulu, setelah 1 bulan kita coba live di waktu yang berbeda dengan durasi yang berbeda, baru dilakukan analisis gitu. Setelah dilakukan analisis baru kita bisa memantau, kita bisa menilai konsumen kita seperti apa, bagus live itu di jam berapa. Nah itu makanya saya live sekarang gitu, karena tujuannya ke sana gitu. Mau bikin produk Azura Fashion Baby and Kids gitu. Tadi kenapa Fashion Baby and Kids? Sebenarnya mah ada dua pilihan gitu ya. Kalau para staff sih pengennya tuh ya udah yang ada tes, yang ada polanya ini itu, kayak home dress gitu. Bisa aja sih kita home dress gitu kan. Terus kalau saya lebih ke fashion ya, keinginan pribadi itu lebih ke kids itu, karena ya saya punya anak gitu kan, jadi gampang lah dijadikan modelnya gitu. Eksploitasi anak gitu. Gitu, coba ekspektasi anak, tapi nggak apa-apa lah ya, memanfaatkan apa yang ada gitu. Itu sih
Jadi sebelum nanti kita meluncurkan satu produk, ya udah cuap-cuap dulu aja gitu. Sebenarnya sih niatnya seperti itu. Walaupun sebenarnya saat ini masih apa ya, produknya sebenarnya belum, masih dalam gambaran ya, masih searching model, masih searching bahan gitu. Sebetulnya sih seperti itu gitu. Terus baru sekarang ini di Ajura ini baru profesionalinnya baru hari ini ya. Kalau kemarin-kemarin kalau para ini ya, para Ajura lovers, para ini lihat sih sebelumnya tuh ininya itu apa ya, postingannya itu dance Ajura semua gitu, karena si Ajura ini tuh resep pisan karena dance gitu. Dia mah dari kecil itu memang udah resep kamera, udah eksis gitu. Makanya ini teh sama kemarin masih campur akunnya gitu kan, masih campur sama akun pribadi dia gitu. Nah kalau sekarang sih mulai kita pisahkan. Di sini ada akun untuk usaha gitu ya, Azura Fashion ini. Kemudian saya buatkan satu lagi akun buat dia gitu. Soalnya kalau misalnya tidak di apa ya, kalau hobinya tidak diwadahi kasihan gitu, dia mau ngapain gitu kan. Tapi kalau misalnya dia hobinya di kita kasih fasilitas buat hobinya sih, insya Allah gitu dia bisa lebih berbakat lah ke depannya gitu. Walaupun misalnya sekarang dia masih postingan itu masih ngedance itu ini, ya sudahlah, namanya juga anak kecil gitu ya, nanti sambil diarahkan. Kalau udah dewasa mah jangan ngedance gitu kan. Bukan apa-apa sih, kan harus menutup aurat kalau wanita gitu. Itu sih yang ini 752 sudah mulai berdatangan karyawannya. Waktu saya 8 menit lagi. Ya tuh mau ngomong apa lagi ya 8 menit ini. Ya itu sih harapan-harapannya. Ya mudah-mudahan lah konveksi ini terus berjaya ya, dan konsumennya senang untuk bekerja sama dengan kita. Itu yang paling penting adalah konsumen senang gitu. Karena kalaupun nanti konsumen tidak senang, nah itu berarti tanda tanya ada apa di dengan usaha saya sehingga konsumen tidak senang gitu ya. Oke, oke lah, mungkin sudah banyak berdatangan. Mungkin cukup sekian untuk pagi hari ini. Nanti lanjut lagi mungkin besok ya, atau nanti kita lihat situasi, atau besok lah kayaknya mah pagi-pagi lagi kalau si bayi masih tidur. Kalau 2 hari ini alhamdulillah si bayi masih bisa dikondisikan karena bangunnya jam 4 subuh, jam 6 mandi, jam segini dia masih tidur dengan nyenyak gitu. Oke, sekian dari saya. Nanti share lagi, sebenarnya udah lama pengen ngomong depan ini tuh gitu. Saya tuh salah satu penggemar Padeden Tektona ya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lihat ada namanya akun YouTube Padeden Tektona dan LB1 gitu. Itu 2 akun YouTube yang saya ikuti terus gitu. Nah saya tuh pengen kayak, sebenarnya saya tuh pengen kayak mereka gitu. Saya punya channel pribadi sendiri, saya cuap-cuap, saya berbagi ilmu gitu. Karena dasarnya orangnya saya tuh eksis gitu ya, karena suka tampil berenangnya. Jadi pengen kayak mereka gitu, suka tampil juga gitu. Jadi kalau kalian ingin lebih banyak ilmu tentang konveksi, saya menyarankan 2 channel, banyak channel sih, cuman 2 channel ini juga kalau diikutin ilmunya bagus gitu kan. Yang pertama adalah channelnya Padeden Tektona, itu di YouTube, Instagram juga ada. Yang kedua adalah channelnya LB1 gitu. Dua-duanya juga punya konveksi dan sama-sama berintis, dan dua-duanya juga saya tahu, bukan saya tahu, kalau dengan LB1 mungkin masih ada hubungan kekeluargaan ya, jadi tahu latar belakang sebelumnya seperti apa. Kalau dengan Pak Deden, kalau lihat dari Pak Deden itu sudah meluncurkan 1 buku gitu. Pas buka bukunya ternyata masya Allah sekali gitu, dari konveksi yang bangunannya itu masih bangunan bata, menawarkan konsumen itu dengan jalan kaki gitu kan, sampai bisa seperti sekarang ini gitu. Masya Allah sekali. Nah itu yang ingin saya tiru gitu, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa seperti saat ini gitu. Mereka itu semua perintis gitu kan, walaupun saya itu bukan
oke lah saya pewaris gitu kan, bukan perintis, tapi pewaris juga samanya harus bisa mempertahankan apa yang ada, malah harus bisa lebih berkembang daripada apa yang sudah ada. Itu tantangannya gitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.